welcome back to my channel. Oke guys, kali ini kita kembali dengan alur cerita yang lebih menarik, yakni The Falcon and the Winter Soldier. Nah, pada episode pertama ini alur cerita berfokus pada kehidupan Sam dan Bucky yang sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka mencoba berusaha untuk mulai kehidupan yang normal setelah dunia kembali dari peristiwa Endgame. Nah, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe channel kami supaya kami bisa membuat konten yang lebih menarik lagi. Oke, lanjut saja. Inilah episode pertama The Falcon and the Winter Soldier. Untuk pergi ke suatu tempat. Dia mengenakan jas hitam dan terlihat ada shield milik Kapten Amerika yang sudah dihibahkannya kepada Sam setelah event Endgame dulu. Rupanya, Sam tidak langsung menerima tameng itu beserta dengan gelar Kapten Amerika. Dia memilih untuk memberikan tameng itu kepada pemerintah yang menurutnya layak menyimpan benda ikonik milik Steve Rogers itu. Dan serial ini kemudian dimulai. Sam Wilson kemudian berada dalam sebuah misi yang mengharuskannya untuk menyelamatkan seorang pria bernama Kapten Fassant yang diculik oleh organisasi kriminal bernama LAF. Tugas dari Sam adalah mendatangi pesawat milik LAF yang sudah mendekati Tunisia. Dia harus mengamankan Kapten Fassant supaya hal buruk tidak terjadi kepadanya. Di sini, Sam diperingatkan harus berhati-hati karena tentara Amerika dilarang beroperasi di daerah Tunisia secara diam-diam. Sesaat kemudian, Sam mulai melancarkan aksinya dan dengan kostum yang baru, dia mulai terbang dan meluncur menuju ke lokasi yang dimaksud. Sementara itu, ada seorang letnan bernama Joaquin Torres yang membantu Sam melalui jalur darat. Dia menaiki mobil dengan beberapa rekan lain untuk memantau misi penyelamatan yang dilakukan oleh Sam. Kemudian, Sam akhirnya sampai di pesawat besar yang dimaksud oleh petugas militer tadi. Begitu dia melihat ke dalam ruang kendali, ternyata pilot pesawat itu sudah tewas dan benar organisasi kriminal bernama LAF sudah membajak pesawat itu. Selanjutnya, ketika Sam memindai ke dalam pesawat, dia melihat Kapten Fassant yang sedang dizolimi. Di dalam ternyata ada musuh lama, yaitu Batroc the Leaper yang sepertinya memimpin misi organisasi itu. Sam kemudian mengeluarkan Red Wing, drone super canggihnya, untuk menembakkan laser agar bisa membobol pesawat itu. Setelah pintunya terbuka, Sam langsung menghajar pasukan LAF yang berada di dalam sana. Tidak butuh kekuatan ekstra, dengan mudah Sam bisa menghabisi semua pasukan itu dan terlihat sayapnya bisa dimanfaatkan sebagai pelindung. Namun, peluru yang nyasar malah mengenai pilot pesawat dan menyebabkan kendaraan besar itu hilang kendali. Di saat yang sama, barulah Batroc kemudian datang dan pertarungan seimbang dihadirkan di sini. Sampai ketika Sam lengah, hal itu dimanfaatkan oleh Batroc dan para pasukannya untuk melarikan diri dengan kostum wingsuit yang membuat mereka terbang melesat di udara. Terlihat juga Kapten Fassant ikut di bawah dan naik di punggung salah satu pasukan. Sam kemudian mengejarnya, namun datang helikopter musuh yang menembakinya. Dengan bantuan dari Red Wing, akhirnya Sam bisa dengan mudah mengalahkan helikopter itu. Sialnya, Sam kemudian dikejar oleh peluru kendali yang ditembakkan oleh helikopter lain. Joaquin Torres yang memantau dari bawah meminta Sam menyudahi misi kali ini, tapi Sam tetap kekeh dan dia bisa menyelamatkan Kapten Fassant serta meledakkan pesawat dari Batroc. Mereka kemudian tiba di darat dan terlihat Torres yang sangat bergembira. Beberapa saat setelah itu, Sam dan Torres mampir di kafe kecil di kota Tunisia. Sam memperbaiki Red Wing, tapi dia menolak tawaran dari Torres yang ingin membantunya. Di sini, mereka membicarakan seputar misi melawan LAF tadi, tapi Torres mengungkapkan ada kelompok kriminal yang lebih berbahaya. Mereka adalah Flag Smasher yang tandanya bisa dilacak dengan kamera smartphone dan terlihat Torres ini sudah melacaknya dari lama. Flag Smasher adalah grup kriminal yang percaya bahwa dunia lebih baik ketika sebelum blip terjadi. Mereka kelompok radikal yang menyukai kondisi dunia ketika setengah populasi menghilang, maka mereka bisa bertindak sesuka hatinya. Di sela-sela pembicaraan, Torres juga sempat menanyakan
perihal rumor yang beredar di internet tentang status Steve Rogers. Dia bertanya kepada Sam apakah benar Steve diamankan di pangkalan rahasia yang berada di bulan, dan Sam adalah orang yang memindahkannya. Mendengar hal itu, Sam langsung heran dan yakin rumor itu hanyalah karangan semata. Selanjutnya, Sam harus pergi untuk mengurus hal berbau Steve Rogers yang sebenarnya. Tapi jika kita melihat gelagat dari Sam ini, sepertinya dia sedang menyembunyikan sesuatu. Dan adegan selanjutnya rupanya melanjutkan dari adegan pertama ketika Sam membawa tameng Steve dengan setelan rapi. Dia rupanya mendatangi semacam jumpa pers dan menyerahkan perisai itu kepada pemerintah karena Sam merasa benda itu tidak layak untuknya. Menurut Sam, simbol tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada sosok kuat yang berada di balik simbol itu. Dan seperti dugaan kita beberapa minggu yang lalu, Steve Rogers dikisahkan sudah meninggal dunia. But it's more about the man who propped it up. And he's gone. So thank you, Captain America. But this belongs to you. Di antara para pemirsa yang hadir di sana, terlihat juga ada James Rhodes yang ikut menyaksikan penyerahan perisai oleh Sam kepada pemerintah. Perisai itu akan dipajang supaya pengunjung museum bisa melihat kenangan dari sosok Kapten Amerika. Begitu acara selesai, War Machine itu kemudian mengajak Sam untuk berbicara. Sampailah mereka di Museum Smithsonian di bagian situs Kapten Amerika dan mereka berdua mulai berbicara. Dua orang sidekick dari superhero besar saling mengungkapkan perasaan mereka setelah peristiwa Endgame. James Rhodes kemudian bertanya kepada Sam kenapa dia tidak mau mengambil gelar Kapten Amerika. Alasannya karena Sam merasa perisai itu milik orang lain, jadi dia tidak pantas menjadi Kapten Amerika yang baru. Dan orang lain yang dimaksud oleh Sam itu adalah Steve Rogers sendiri. Intinya, Sam merasa hanya Steve yang pantas untuk memegang perisai itu. Tidak ada orang lain yang dirasa cocok, bahkan juga dengan dirinya. Oleh karena itu dia menyerahkan perisai ini untuk dipajang di museum agar abadi bersama Steve Rogers. Setelah itu, scene kemudian beralih memperlihatkan Bucky yang menjadi Winter Soldier. Dia masuk ke dalam satu bangunan dan menghajar para petugas yang ada di sana. Musik yang ditampilkan sangat khas dengan Bucky yang sedang menggila akibat dipengaruhi pikirannya. Tidak lupa, dalam menghabisi musuh terakhirnya, Bucky mengucap Hail Hydra, menunjukkan bahwa dia adalah bawahan dari organisasi itu. Namun, Bucky kemudian melihat seorang pria yang ketakutan sampai tidak bisa membuka kunci pintu akibat tangannya bergetar hebat. Tanpa belas kasihan, Bucky kemudian menembak pria itu dan dia terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya, Bucky kemudian mendatangi psikiater untuk konsultasi karena sering mendapatkan mimpi buruk akhir-akhir ini. Semula dia tidak mau terbuka, tapi psikiater itu bisa memaksa Bucky untuk bercerita. Bucky akhirnya mengaku bahwa setelah dibebaskan oleh pemerintah, dia masih berbuat seenaknya. Namun di sini, Bucky memiliki tujuan yang mulia. Rupanya dia sudah mendata orang-orang yang sempat menjadi anggota Hydra. Salah satu yang sudah dipenjarakan adalah mantan member Hydra yang memanfaatkan posisinya di pemerintahan dengan sewenang-wenang. Dan Bucky akhirnya menjebloskannya ke penjara, tapi Bucky mengikuti 3 aturan. Dan 3 aturan tersebut adalah Bucky tidak boleh melakukan hal ilegal, tidak boleh menyakiti korbannya, dan yang ketiga melakukan penebusan dosa yang sudah dilakukannya di masa lalu. Semua itu dilakukan Bucky untuk membersihkan perbuatan jahatnya di masa lalu. Di akhir pertemuan itu, Bucky kemudian diperingatkan oleh psikiater untuk membangun persahabatan dengan orang lain. Wanita itu tahu bahwa Bucky adalah pria berusia 106 tahun yang sendirian, bahkan kontak di HP-nya tidak ada 10 nama. Dia juga mengabaikan pesan dari Sam Wilson. Menurut psikiater itu, Bucky harus bisa bersosialisasi dengan orang lain, karena kesendirian adalah ibarat neraka yang menyerang seseorang. Sementara Bucky sendiri mengaku bahwa dia masih beradaptasi karena dalam waktu 90 tahun terakhir, dia terus dimanfaatkan untuk kepentingan Hydra dan baru kali ini dia hidup bebas seperti manusia biasa.
Setelah itu, Bucky kemudian kembali ke apartemennya dan dia melihat ada kegaduhan antara pria tua dengan pria yang lebih muda. Masalahnya sebenarnya simpel. Pria muda meletakkan sampah di tempat sampah milik orang tua karena di tempat sampahnya sendiri sudah penuh. Tapi orang tua itu tidak mau berbagi dan dia marah-marah. Bucky kemudian memisahkan keduanya dan mengajak pria tua bernama Nakajima alias Yori untuk ditraktir makan di sebuah kafe. Di sana Pak Tua Yori mengajak wanita pelayan kafe untuk kencan dengan Bucky dan Bucky sendiri mengiyakan permintaan itu. Namun ketika melihat kue mochi, Pak Yori kembali teringat dengan anaknya yang sudah meninggal ketika dia bekerja di konsultan luar negeri. Sementara Bucky sendiri mendengarkan cerita Pak Tua Yori dengan perasaan yang cemas. Kemudian ketika kafe sudah tutup, Bucky kemudian berkencan dengan pegawai tadi. Wanita cantik yang bernama Leah itu mengajaknya bermain permainan papan, namun dia menceritakan Pak Tua Yori yang kasihan karena kehilangan putranya. Bucky kemudian tiba-tiba pergi untuk mendatangi Pak Tua itu dan ternyata anak yang meninggal adalah pekerja yang tidak bersalah yang sudah ditembak Bucky ketika menjadi Winter Soldier dulu. Tidak heran, Bucky terlihat bersalah dan tinggal dekat dengan Pak Yori untuk menjaganya sebagai balasan dari perbuatannya di masa lalu. Beralih ke Sam Wilson yang mengunjungi Sarah, saudara perempuannya. Wanita itu adalah seorang janda yang menghidupi dua orang dengan memanfaatkan warisan orang tua mereka. Sarah melanjutkan usaha makanan laut dari keluarga Wilson. Namun sayang, kapalnya rusak membuat perekonomian mereka sedikit sulit. Sam kemudian mengajak Sarah untuk mencari pinjaman. Berharap dengan backgroundnya sebagai member Avengers dan nama Falcon yang dikantonginya bisa membuat petugas pinjaman mau memberinya uang. Ketika dia sampai di tempat pinjaman, petugasnya langsung mengajak selfie karena bertemu dengan Falcon. Namun sayang, dia tidak bisa memberikan pinjaman karena merasa usaha dari Sarah tidak begitu produktif. Di sisi lain, Torres yang ditinggalkan oleh Sam tadi masih melacak tentang Flag Smasher. Di sana, ada seseorang yang membagikan topeng untuk dipakai banyak anggotanya, termasuk dengan Torres yang sedang menyamar. Beberapa saat kemudian, datanglah pria yang melompat dari atas bangunan setelah mencuri 2 tas besar yang berisikan uang. Para polisi dibuat kebingungan karena para pemakai topeng yang jumlahnya sangat banyak. Torres kemudian berhadapan dengan pria itu, namun dapat dengan mudah dikalahkan. Beruntung, dia sudah menyalakan kamera tersembunyi yang merekam kejadian tersebut. Kemudian, kembali ke Sam yang mencoba menghidupkan kapal. Sumber mata pencaharian dari saudarinya. Namun sayang kapal itu tetap ngambek dan tidak mau menyala. Sampai akhirnya, dia dihubungi oleh Torres yang memberikan informasi soal rekaman sindikat kriminal bernama Flag Smasher yang baru saja berulah. Belum selesai dia menonton, Sam kemudian dikejutkan dengan Sarah yang memberikan berita siaran TV. Terlihat, pemerintah mengadakan pengumuman yang diwakili oleh pidato gubernur yang menyatakan bahwa Amerika sudah memiliki hero baru, simbol pahlawan baru, dan dia adalah US Agent. Sam terlihat kaget dengan keputusan pemerintah ini dan serial ini kemudian selesai.